Hai geng, balik lagi sama Jalan Tikus. Ketika seseorang menderita suatu penyakit, maka ia pasti akan mencari obat untuk menyembuhkannya, agar bisa hidup normal dan kembali menjalani aktivitas seperti biasa. Tapi, gimana kalau penyakit yang diderita merupakan penyakit yang tergolong aneh dan langka, serta sulit untuk diobati bahkan tidak ada penyembuhnya? Penasaran apa aja penyakitnya? Langsung nonton videonya ya! Foreign Accent Syndrome. Aksen dapat mengungkapkan banyak informasi tentang asal seseorang, dan banyak orang yang telah mencoba berbicara bahasa asing selain bahasa ibu mereka sendiri. Namun, beberapa orang dapat mengembangkan suatu kondisi yang menyebabkan mereka tiba-tiba fasih berbahasa asing dan tidak terkendali. Bahkan, jika mereka tidak pernah mempelajari atau mengunjungi daerah asal bahasa itu sebelumnya. Seringkali, beberapa jenis aksen berbeda dapat keluar di waktu yang berbeda, atau dapat tercampur aduk dalam satu waktu. Orang yang mengidap kondisi ini tidak hanya mengubah aksen dan nada suara mereka, namun juga mengubah penempatan lidah saat berbicara. Penyakit aneh dan langka ini biasanya muncul sebagai efek samping setelah stroke, migrain parah, dan cedera otak lainnya. Satu-satunya pengobatan yang tersedia untuk kondisi ini adalah terapi wicara ekstensif, untuk melatih otak berbicara dengan cara tertentu. Oke, 咖啡来啦。 Cotard's Delusion. Cotard's Delusion alias sindrom mayat berjalan, walking corpse syndrome, adalah gangguan mental langka di mana seseorang meyakini sepenuh hati bahwa ia dimutilasi, kehilangan salah satu anggota tubuhnya misalnya otak, atau benar-benar mati. Terkadang dalam beberapa cara yang tidak masuk akal, seperti semua darah dalam tubuhnya dikuras habis, rohnya diambil oleh setan, atau semua organ tubuhnya sudah dipreteli. Hayalan ini biasanya berkembang hingga ke tingkat orang tersebut mungkin mengklaim bahwa ia dapat mencium dagingnya sendiri membusuk atau merasakan cacing merayap di kulitnya. Fenomena terakhir adalah pengalaman berulang yang dapat terjadi pada penderita kurang tidur kronis atau menderita psikosis amfetamin atau kokain. Ironisnya, beberapa lainnya menunjukkan delusi keabadian, percaya bahwa mereka tidak bisa mati karena memang sudah mati menurut mereka, yang dapat sangat mudah menyebabkan percobaan bunuh diri yang tidak disengaja. Tertawa hingga mati atau kuru. Kuru adalah penyakit kelainan neurodegeneratif yang mematikan dan tidak dapat disembuhkan. Penyakit ini disebabkan oleh protein yang salah lipat protein prion dan menyebabkan gejala seperti gemetar, juga hilangnya koordinasi karena melemahnya sistem syaraf. Dulu banyak masyarakat Fore di Papua Nugini terjangkit penyakit kuru. Dugaan besar kuru menular di antara masyarakat Fore karena kanibalisme. Berdasarkan tradisi suku, anggota keluarga yang meninggal dimasak dan dimakan. Hal ini dianggap mampu membantu jiwa yang telah meninggal. Perempuan dan anak-anak biasanya memakan otak, organ yang memiliki konsentrasi tertinggi prion, sehingga kuru lebih sering dijumpai pada perempuan dan anak-anak. Kuru juga dikenal sebagai penyakit tertawa, karena menjadi salah satu gejala. Tidak ada pengobatan yang dikenal sukses untuk penyakit kuru. Otak yang terkontaminasi dengan prion tetap menular bahkan ketika diawetkan dalam formalin selama bertahun-tahun. Sindrom tangan alien. Sindrom tangan alien adalah penyakit aneh yang membuat si pemilik tubuh sama sekali tidak bisa mengendalikan gerak-gerik tangannya sendiri. Seolah kedua tangannya memiliki nyawa dan jalan pikiran yang terpisah dari tubuh induknya. Para peneliti percaya bahwa ini adalah efek samping dari operasi otak atau pemisahan fungsi area lobus otak. Mereka menemukan bahwa otak kiri dan kanan pengidapnya mampu bergerak sendiri-sendiri atas kemauan independen. Terkadang, sindrom ini bisa muncul sebagai efek samping yang jarang terjadi akibat cedera otak. Sindrom tangan alien tidak ada obatnya, tapi memberikan sesuatu untuk selalu digenggam tangan, cukup untuk membuatnya berhenti bergerak sementara waktu. Alergi air. Alergi air adalah jenis reaksi alergi yang cukup langka, tetapi dapat terjadi pada siapa saja dan umumnya terjadi setelah pubertas. Reaksi alergi pada kulit tersebut terjadi ketika penderitanya bersentuhan dengan air, terlepas dari suhunya. Hingga saat ini penyebab alergi air masih misterius alias belum diketahui.
Sumber air yang bisa menyebabkan munculnya gejala alergi air juga sangat beragam. Misalnya keringat, air mata, air hujan, maupun salju. Dalam kasus yang parah, hanya dengan minum air putih ketika haus saja dapat menimbulkan gejala seperti muncul ruam di sekitar mulut, sulit menelan, dan sulit bernafas. Tidak ada obat untuk menyembuhkan alergi air, namun ada beberapa pengobatan yang bisa dilakukan untuk mencegah kemunculan gejala alergi air. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa tonton video kami lainnya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye, geng!